Shalom, selamat pagi buat kita semua, seluruh jemaat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Hari ini kita mau siapkan hati kita. Baik jemaat yang di rumah, mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita memuji Dia, mengagungkan namanya, nama di atas segala raja, Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama semua kita mau memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih. Yesus,
di hari ini kami percaya Engkau hadir bersama kami di tengah-tengah umat-Mu yang ada di rumah mengambil bagian dalam ibadah secara recording ini Tuhan. Mereka yang saat-saat ini beribadah bersama-sama, Engkau hadir, Engkau ada seturut dengan janji firman-Mu. Kami berseru di dalam nama Yesus. Kalau ada kuasa kegelapan, kuasa dunia, roh setan yang mau mengganggu dan merampas setiap berkat kebenaran firman-Mu, setiap berkat ibadah yang kami lakukan, oleh karena itu kami patahkan, hancurkan, tengking, usir dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami berseru di dalam nama Yesus. Engkau hadir di tengah kami. Di tempat ini kami beribadah, melayani Engkau. Di rumah umat-Mu juga hadir menjamah dengan kasih karunia kuasa-Mu. Kami hamba-Mu berdoa, sucikan, kuduskan, urapi secara khusus umat-umat-Mu yang Kau izinkan mengambil bagian tugas pelayanan ibadah saat ini. Baik pemimpin pujian, tim singer, tim musik, amat terlebih hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, pelayan-pelayan yang lain yang mengambil bagian dalam recording, dalam live streaming. Tuhan menyertai dan memberkati. Di dalam satu nama kami berseru dengan kerinduan membawa korban yang menyenangkan hati-Mu, yaitu nyanyian pujian syukur kami. Kiranya Engkau berkenan akan korban persembahan kami. Kami memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita beri salam Pentakosta. Haleluya. 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 Selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan. Saya mau mengajak kita dulu. Coba tunjuk jarinya, taruh di hidungnya, katakan, masih ada nggak nafas? Haleluya, masih ada ya? Masih ada. Kalau masih ada, angkat tangannya, katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Setiap yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan
Aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Jemaat yang di rumah, mari naikkan pujian kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Kita sudah memberikan pujian kepada Tuhan. Dan saatnya kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Biar oleh firman Tuhan yang sebentar kita dengar menjadi kekuatan kita semakin kuat dalam iman. Kita mau katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Terima kasih. Syukur.
pengakuan kami. Hanya berada dekat-Mu Tuhan, kami tenang. Karena kami tahu pertolongan kami hanya daripada Engkau. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang memberikan kami motivasi untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Engkau lebih dari apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, setiap pujian, setiap penyembahan yang sudah kami naikkan, biarlah boleh menyenangkan hati-Mu. Kau pakai hamba-Mu yang sebentar akan berdiri menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh diberitakan sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkati kami semua, jemaat yang di rumah Engkau jamah mereka dalam nama Yesus. Biarlah setiap hati mereka dipersiapkan untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada roh kegelapan, orang yang tidak senang melihat keberadaan kami, mau mencuri kebenaran firman-Mu, kami mau bersatu hati, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Cukup kuasa Allah saja berkarya mengambil alih dalam setiap hati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kembali kita boleh berjumpa bersama dan saatnya bagi kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Di pagi yang hari yang indah, saya percaya saudara telah diberkati tadi lewat pujian, penyembahan. Dan saudara telah dipersiapkan dan mempersiapkan diri untuk saatnya bagi kita mendengar firman Allah. Pagi hari ini kebenaran firman Allah saya memberikan judul Hidup dalam Terang Kristus. Hidup dalam terang Kristus. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-35 sampai 36. Injil Yohanes pasal 12 ayat 35 sampai 36. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Saudaraku yang terkasih, mungkin saudara berpikir, kenapa Yesus menyembunyikan diri? Apakah Yesus takut? Apakah Yesus ada rasa trauma? Atau Yesus sedang menghindar dari sesuatu hal? Maka jawabannya tidak. Saudaraku yang terkasih, Yesus tidak sedang menghindar, Yesus tidak takut, Yesus tidak mengalami sesuatu trauma, ya. Tetapi pada bagian ini kata menyembunyikan diri atau bersembunyi adalah ia menyendiri. Ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki suatu bagian di mana Yesus harus mempersiapkan murid-muridnya menghadapi suatu keadaan yang bisa menggoncangkan iman mereka. Kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes 12 ini, Yesus berbicara kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus diserahkan, bahwa anak manusia akan mati, disalibkan, dia akan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Bahkan dengan jelas Yesus berkata bahwa biji gandum akan tetap satu biji. Kalau ia mati, maka biji gandum itu akan menjadi banyak. Itu berbicara tentang kiasan bagaimana ia akan meninggal. Bahwa ia harus mati untuk berkorban, menyerahkan nyawanya bagi penebusan banyak jiwa. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dan Yesus ketika itu juga berbicara kepada murid-muridnya. Ketika murid-muridnya berkata, lebih baik minyak yang mahal itu diberikan untuk orang miskin. Maka Yesus menjawab apa yang dikatakan oleh Yudas.
demikian biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Yang berbicara dengan jelas bagaimana Yesus akan mati. Dan di dalam bagian ini maka Yesus berkata kepada murid-muridnya secara khusus, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Dan Yesus katakan selama terang itu ada padamu, percayalah, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Sebab barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Dan Yesus berkata dengan jelas, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Maka sekarang saudaraku yang terkasih, kebenaran firman Allah saya membagi dalam 3 bagian. Yang pertama, ya, Yesus adalah terang dan hidup bagi manusia. Saya mau katakan dalam bagian pertama saya ingin berbicara tentang Yesus adalah terang dan hidup bagi manusia. Yesus berbicara dengan jelas dalam 2 hal ini. Yang pertama, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Kemudian Yesus katakan di dalam ayat 36 bagian A, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Maka di dalam bagian ini saya ingin mencoba kita bersama belajar mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Maka dalam bagian inilah saya mengambil bagian yang pertama, Yesus adalah terang dan hidup bagi manusia. Yesus katakan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Kalau kamu ada di dalam aku, kamu berada di dalam terang dan kamu tidak berjalan dalam kegelapan. Ya. Dan Yesus katakan, oleh karena itu percayalah supaya kamu menjadi anak-anak terang. Oke. Saudara, untuk memahami ayat-ayat ini, maka mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ke 5. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ke 5. Di dalam bagian ini Yesus menyatakan dengan jelas bahwa ia adalah terang yang sesungguhnya. Bahwa ia adalah terang yang menjadi hidup bagi manusia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya menjadi anak-anak terang. Saya bacakan dan kita bersama-sama membacanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Pada bagian ini saudaraku yang terkasih, semua orang tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan langit dengan bumi, yaitu dengan firman-Nya, dengan kalamnya, dengan perkataannya. Jadilah terang, maka terang jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala jadi. Jadilah lautan dan daratan. Jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah binatang. Hanya manusia yang Tuhan bentuk dengan tangannya. Hanya manusia yang diciptakan oleh Tuhan, di mana Tuhan membentuk dengan tangannya dan kemudian Tuhan menghempuskan nafas yang menjadikan manusia makhluk hidup. Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, maka firman Allah itu yang menjadikan langit dan bumi ini, dan dikatakan dengan jelas tidak, bila firman itu tidak bekerja, maka tidak ada segala sesuatu yang jadi di dunia ini. Segala sesuatu jadi karena firman Tuhan. Dan firman itulah terang bagi manusia. Firman itu adalah hidup bagi manusia. Saudaraku yang terkasih. Dan di dalam bagian ini,
maka saya ingin berbicara tentang 3 hal. Yang pertama, Yesus datang memberi terang dan kehidupan kepada manusia yang adalah ciptaannya dan kepada umatnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman kalam Allah yang bersama dengan Allah itu datang ke dalam dunia, yaitu di dalam diri Yesus, dalam pribadi yang bernama Yesus, yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang suci, perempuan yang masih perawan, perempuan kudus, perempuan suci. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa Tuhan menjadi manusia? Jawabannya, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar. Mengapa? Karena Ia menciptakan langit dan bumi, dan itu dengan firman, maka itu jadi. Maka ketika Ia berfirman kepada perempuan yang bernama Maria, seorang perawan yang suci, engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak, dan anak itu diberi nama Kudus, anak Allah, Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita, dan engkau memberi nama Dia Yesus. Saudaraku yang terkasih, apakah mungkin? Mungkin, karena Ia berfirman, maka itu jadi. Dan di dalam bagian ini, Yesus terang itu, hidup manusia itu, Ia datang kepada ciptaannya sendiri, yaitu kita manusia, dan kepada umatnya sendiri. Namun perhatikan saudara di dalam ayat 9 sampai dengan 11. Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 11, saudara. Maka Yesus datang kepada manusia yang adalah ciptaannya, namun mereka tidak mengenal Dia. Hingga sekarang banyak orang tidak mengenal Dia, walaupun Dia sudah diberitakan, Dia sudah dinyatakan, dan semua orang tahu apa yang disanggup dikerjakan, apa yang telah diperbuat oleh seorang yang bernama Yesus, yang sanggup menghentikan angin ribut, yang sanggup menghentikan gelombang yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan orang yang sudah dikuburkan 4 hari Ia sanggup membangkitkannya dan memberikan kehidupan. Saudaraku yang terkasih, yang buta dari lahir dijadikan melihat, yang timpang dan lumpuh dari lahir dijadikan berjalan, yang bisu berbicara, yang tuli mendengar. Dan saudaraku yang terkasih, namun hingga sampai sekarang banyak manusia tidak mengenal Dia. Kalau manusia mengenal Dia, maka tentulah ia akan menerimanya dan percaya kepadanya. Mari kita baca Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 11. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi saudara, dalam 9:10 dengan jelas bahwa Ia datang, Ia ada di dalam dunia ini, dan Ia bersama-sama dengan manusia. Karena seringkali Ia berfirman, menyatakan firman Allah di dalam bagian manusia. Namun dikatakan sebagian besar manusia tidak mengenal Dia, sehingga tidak menerimanya. Oke. Saya mau katakan dalam ilustrasi begini, saudara. Kalau saya datang ya ke seseorang mengetuk pintu di Taman Cibodas, ya, saudara, tidak semua pintu yang saya ketuk akan terbuka dan menerima saya. Saudaraku yang terkasih, walaupun di Taman Cibodas sebagian besar orang mengenal saya, namun banyak orang yang tidak mengenal saya. Jadi kalau saya mengetuk pintu, dan beberapa kali saya mengetuk pintu dan bertanya, pintu tidak dibukakan, saya tidak disuruh masuk, orang hanya membuka dari jendela dan berkata, "Bapak cari siapa?"
Oh maaf, di sini nggak ada yang namanya demikian. Selesai dan saya harus pergi. Dan itu beberapa kali terjadi, saudara, ketika saya mencari alamat beberapa rumah jemaat. Pintu tidak dibukakan. Kenapa? Karena saya tidak dikenal. Tetapi ketika saudaraku yang terkasih saya mengetuk pintu, maka saudaraku yang terkasih ia mengenal saya. Maka pintu dibukakan dan berkata, oh Om Roni, Pak Pendeta, mari masuk, mari masuk. Pintu depan dibukakan, pintu rumah dibukakan, saya disuruh masuk. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saudara banyak yang belum mengenal dan tidak mau mengenal. Yesus adalah terang, bahwa ia adalah kalam Allah. Ia adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Namun mereka tidak mengenalnya. Ayat yang ke-11. Bukan hanya manusia pada umumnya. Di dalam ayat 11 Yohanes pasal 1 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam bagian ini, Yesus datang kepada umatnya. 2000 tahun yang lalu ia tidak datang kepada dunia, tapi ia datang kepada umatnya, ya, kepada milik kepunyaannya, orang Israel. Namun dikatakan umatnya pun menolak dia. Umat kepunyaannya pun tidak menerimanya, menolaknya. Mengapa? Tidak mengenal dia. Kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes pasal 12, maka Yesus berkata, heran ya, kenapa kamu tidak mengenal aku? Kalau kamu percaya apa yang dikatakan oleh Musa, tentu kamu mengenal aku dan kamu akan menerima aku. Sebab aku tidak pernah berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah dari Bapa. Bapa mengutus Musa, dan Musa memberitahukan kepada kamu tentang segala sesuatu bagi dan di dalam diriku, kata Tuhan. Namun engkau tidak mengenalnya. Engkau percaya Musa, namun engkau tidak menerima aku. Sesuatu yang aneh. Sesuatu yang tidak masuk di dalam pikiran logika. Dan Yesus katakan seharusnya kalau kamu tahu, kamu mengenal Musa, kamu mengerti pelajarannya, engkau mengerti hukum Taurat, engkau seharusnya mengerti bahwa aku berbicara dari Bapa dan kamu menerima aku. Jadi, saudaraku yang terkasih, Yesus masih banyak tidak dikenal. Bahkan saudara-saudaranya sendiri, Yakobus, Yudas, saudara-saudara Yesus, mereka berkata, kenapa engkau menyatakan diri kepadaku? Kamu harus datang ke dunia. Kamu harus menyatakan kepada orang dunia bahwa engkau Mesias. Namun Yesus katakan tidak. Kalau kita umatnya, kalau kita saudaranya, kalau kita mengenal dia, kita tidak menerimanya, bagaimana orang lain? Dan saudara, itu dikatakan oleh saudara-saudara Yesus karena sampai pada saat itu saudara-saudaranya pun masih belum percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Mereka masih berpikir bahwa Yesus adalah manusia sama seperti dirinya. Mereka masih berpandangan bahwa Yesus adalah kakaknya, sama dengan yang lain. Walaupun Yesus mengadakan berbagai tanda mujizat, tapi mereka tidak menganggap bahwa Yesus adalah firman, adalah Allah yang menjadi manusia. Dan sampai sekarang saudara, masih banyak orang yang belum mau menerima bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, kalam Allah, Tuhan yang berkuasa. Tetapi Yesus menyatakan diri, tetap menyatakan dirinya bahwa ia adalah firman. Untuk apa saudara? Bagian yang B, supaya manusia berjalan dalam terang
dan tidak jatuh terantuk. Mari kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 9 sampai 10. Di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 9 sampai 10. Saudaraku yang terkasih, Yesus berbicara kepada murid-muridnya bahwa orang yang berjalan dalam terang tidak akan jatuh terantuk. Yohanes 11 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2, 3. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Yesus menyatakan kepada murid-muridnya saat itu bahwa ia mengajak muridnya kembali ke Yerusalem, karena ia tahu Lazarus yang sakit. Lazarus orang yang dikasihinya telah meninggal dan akan dikuburkan. Dan waktunya bagi dia untuk menyatakan bahwa ia betul anak Allah, bahwa ia betul firman Allah, kalam Allah, bahwa ia adalah Tuhan yang berkuasa. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang dapat membangkitkan seseorang yang sudah dikuburkan 4 hari. Hanya Tuhan, hanya Allah, hanya Khalik langit dan bumi, dan hanya halam Allah, firman Tuhan yang berbicara, yang dapat membangkitkan orang mati yang dikuburkan 4 hari. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa di dunia ini ada 12 jam dalam satu hari. Manusia bisa berjalan dan tidak terantuk. Kenapa? Karena ada terang dunia. Namun kalau seorang berjalan dalam kegelapan, berjalan pada malam hari, kakinya akan terantuk. Kenapa? Karena terang tidak ada di dalam dirinya. Manusia bisa beraktivitas, manusia bisa berjalan dan tidak terantuk kalau ia memiliki terang di dalam dirinya. Saya ingat kisah ini, saudaraku yang terkasih, di mana ada seorang suster mengajak seorang anak panti asuhannya pada suatu senja. Dia katakan, mari nak ikut saya, kita akan mengambil beberapa telur untuk makan teman-teman kita yang lain, anak-anak panti. Maka anak ini yang sudah mulai besar ikut. Saudaraku yang terkasih, ketika tuan rumah itu mempersilahkan suster dan anak ini masuk, lalu suster berkata kepada anak ini, sebut saja namanya John yang paling gampang gitu ya. John, mari, ini waktunya kamu ambil telur. Silakan ambil. Dan tuan rumah memberikan kepercayaan untuk mengambil telur. Maka saat ia mengambil, saudaraku yang terkasih, telur-telur yang dibutuhkan itu, yang jumlahnya sekitar 24. Ketika ia mulai mengumpulkan di keranjang yang sudah disiapkan, tiba-tiba pikirannya berkata, aduh, saya mau ambil satulah, supaya nanti telur ini bisa menetas anak ayam. Saya bisa memelihara anak ayam ini, supaya nanti kalau ia besar, ia bisa bertelur, dan telurnya bisa diberikan kepada adiknya yang bersama dia ada di panti asuhan. Namun apa yang terjadi, saudaraku yang terkasih, ketika semua sudah terkumpulkan, hari sudah mulai malam, sudah pukul 7 sampai setengah 8. Kegelapan sudah menaungi adanya karena dia berada di suatu desa. Maka saudaraku yang terkasih, suster hanya memegang satu senter di tangannya. Dan suster itu berjalan. Suster itu tahu bahwa setiap orang berjalan dalam kegelapan bisa terantuk. Maka dia berkata kepada anak ini, mari nak, sini berjalan dekat saya, supaya kamu tidak jatuh terantuk. Tapi apa yang terjadi, saudaraku yang terkasih, anak ini tidak berani berjalan dekat dengan suster. Kenapa? Karena ada terang. Ya, suster sambil berjalan ia menggenggam, saudara, telur yang berjumlah 24 di tangannya.
Sementara anak ini dengan diam-diam berjalan ke arah lebih belakang karena takut ketahuan bahwa ia telah mengambil sebutir telur. Dan apa yang terjadi? Dia terjatuh terantuk dan akhirnya bang. Apa yang terjadi? Suster itu menyanter senternya itu, baterainya diarahkan kepada anak itu dan didapatilah baju anak itu basah. Apa yang kau buat, nak? Maaf suster, minta maaf, minta ampun, saya tadi mengambil telur. Saudara, itulah yang dikatakan barang siapa berjalan pada malam hari, bila ia tidak punya terang di dalam dirinya, ia akan jatuh terantuk. Yang artinya akan datang waktu malam hari, akan datang satu masa yang sukar, akan datang suatu kegelapan. Kalau saudara tidak memiliki terang di dalam diri saudara, maka saudara bisa jatuh terantuk. Oke. Jadi Tuhan inginkan bahwa di dalam sepanjang umur hidupmu saudara tidak jatuh terantuk. Yang ketiga, saudara, bagaimana terang itu menyinari kita dan kita tidak jatuh. Maka Lukas pasal 8 ayat yang ke-16 sampai 18 saya bacakan. Lukas pasal 8 ayat yang ke-16 sampai 18 saya bacakan demikian. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudara, di dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa setiap orang yang memiliki pelita, menyalakan pelitanya, maka ia akan menaruh pelita itu di kaki dian. Kaki dian itu, saudara, adalah suatu tempat di mana pelita itu ditaruhkan. Dan kaki dian itu, saudaraku yang terkasih, tempatnya lebih tinggi daripada meja, kursi di dalam rumah. Mengapa? Supaya orang yang masuk, ia melihat cahayanya. Ia melihat ada kaki meja, ia melihat ada kaki kursi, supaya ketika ia berjalan melalui rumahnya, di dalam rumahnya, ia tidak tersandung dan jatuh. Jadi Tuhan menyatakan, saudara, bahwa setiap orang hendaklah memperhatikan bagaimana ia mendengarkan. Kalau saudara ingin memiliki pelita dan pelita itu bercahaya di tempat yang benar, di mana saudara tidak jatuh, di mana terang itu menyinari saudara, maka saudaraku yang terkasih, saudara harus menaruh pelita itu di bawah kaki dian. Dan saudara, di atas kaki dian maksud saya. Apa artinya kaki dian? Kaki dian itu berbicara tentang pelayanan, berbicara tentang seseorang yang bekerja melayani bagi sesamanya. Firman Tuhan itu tidak akan berdampak apapun di dalam hidup saudara kalau saudara tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Firman Allah itu, saudaraku yang terkasih, terang firman Tuhan itu tidak menerangi hidup saudara kalau saudara tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang yang tidak mendengar dengan baik, cara mendengarnya salah, maka firman itu tidak ditaruhkan di tempat yang sebenarnya. Saudara, saya pernah menyaksikan ini pada waktu yang lalu, di mana ada seorang bapak, saudaraku yang terkasih,
di dalam keadaan yang susah, sekitar tahun 98-an saudara, ia tergoda untuk mencuri susu di tengah krisis ekonomi waktu itu. Ia tergoda mencuri susu karena ia tidak lagi punya uang. Ia tidak lagi bisa bekerja karena krisis. Dan ketika ia berada di satu tempat, di minimarket, dia melihat kiri kanan, oh tidak ada orang yang melihat. Lalu dia mengambil susu, beberapa susu. Dia berpikir tidak ada yang tahu dan ia bisa memberikan kepada anaknya. Saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi di minimarket? Ada CCTV, akhirnya dia ditangkap. Dan ketika ditangkap, dia katakan, maaf saya gelap mata. Dia tahu mencuri salah, tahu. Tetapi kenapa kamu mencuri? Iya, saya tidak tahu lagi apa yang saya buat. Karena saya tidak punya uang, saya tidak bisa bekerja, anak saya perlu makan. Maka saat itu yang terpikir oleh saya hanyalah mengambil dan saya akan berikan kepada anak saya. Saya percaya orang mengerti dan tahu kesusahan saya dan saya tidak akan dipenjara. Perhatikan saudara. Mereka berpikir orang mengerti, memahami keadaannya dan tidak akan menuntut dia dipenjara. Lalu polisi katakan, sekarang kamu lebih susah mana? Kamu dipenjara, anakmu siapa yang bisa kasih makan? Saudaraku yang terkasih, tetap hukum berjalan. Setiap orang yang mencuri, ia harus diproses dalam hukum. Walaupun mungkin nanti ada keringanan hukuman dari hakim, tapi minimal saudara dalam proses pengadilan 3-4 bulan dia ada di penjara dan dia tidak bisa bersama dengan anaknya. Siapa yang mau kasih makan anaknya? Berbeda saudara di Bali. Ada seorang pekerja kebersihan dan dia membersihkan saudara. Ya. Tiba-tiba ketika ia membersihkan, saudaraku yang terkasih, ya, di tempat-tempat sampah itu, ketika dia mau tuang satu persatu sampah-sampah itu, tiba-tiba dia menemukan satu kantong plastik yang cukup berat, berbeda dengan yang lain, kantong plastik hitam. Lalu dia berpikir apa ya, penasaran, dia membuka, begitu dibuka isinya perhiasan, emas, yang kalau dihitung hampir 1 kilo, 500 ons lebih. Hampir 1 kilo saudara. Jumlah yang tidak sedikit. Namun saudara, penjaga kebersihan ini, dia tidak gelap mata. Ia tahu itu bukan miliknya. Walaupun ia menemukannya di tempat sampah, di mana ia tidak tahu siapa yang buang. Maka ia menyerahkan itu kepada Pak Polisi. Pak Polisi mencatat semuanya. Dan Pak Polisi memberikan pengumuman di wilayah itu kalau ada seseorang yang kehilangan barang berharga, tidak disebutkan apa. Lalu saudara, tiba-tiba ada seseorang yang teringat. Dia datang ke polisi dan berkata, itu mungkin barang saya. Coba sebutkan barangnya, namanya. Dan ia sebutkan satu persatu. Dan polisi mencocokkan tepat seperti apa yang dikatakan pemilik ini. Lihat saudara, dua keadaan. Karena dia punya terang, terang itu ada di dalam dirinya, dia tidak melakukan kejahatan. Oke, jadi cara orang mendengarkan firman Tuhan menentukan terang itu ada pada dirinya. Kalau saudara mendengar firman Allah baik-baik, kalau saudara mendengar dan membaca firman Tuhan dengan benar, maka saudara pasti akan mengenal firman yang menjadi manusia. Dan saudara percaya bahwa dia adalah Tuhan. Walaupun saudara beragama apapun, saudara percaya kepada Alkitab saudara, pada kitab-kitab saudara. Di kitab-kitab saudara dituliskan, dibacakan dan dinyatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Tuhan. Dan Ia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Sekarang saudara bandingkan dengan apa yang firman Allah katakan di dalam Alkitab. Adakah bertentangan dengan apa yang ada di dalam apa yang kau katakan di kitabmu? Tidak. Namun orang tidak mendengarnya. Kenapa? Karena cara mendengarmu yang salah.
Kalau cara mendengarmu benar, maka engkau memiliki pelita di atas kaki dia. Lukas 11 ayat 34-35. Di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 34-35. Banyak orang tidak mengenal dia, tidak menerima dia, menolak dia. Kenapa saudaraku yang terkasih? Tadi Lukas 8, karena cara mereka mendengar. Ada begitu banyak orang yang mendengar dengan baik, mereka berbalik dari segala penyembahan nenek moyangnya. Walaupun menghadapi aniaya, saudaraku yang terkasih. Dan mereka menjadi pengikut Kristus dengan harga yang mahal. Karena Kristus telah membayar dia. Harga telah, ketebusannya telah dibayar lunas. Darah Yesus itu darah penebusan. Lukas pasal 11. Injil Lukas 11 ayat 34 dan 35 saya bacakan. Demikian firman Allah. Lukas pasal 11 ayat 34 sampai dengan 35. Tapi saya akan bacakan saudara di dalam ayat 33 sampai 36. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Saudaraku yang terkasih, bagian ini Yesus menyatakan bahwa manusia itu diberikan oleh Tuhan hati nurani. Dan bila manusia itu dapat menjaga hati nuraninya, maka ia akan mengenal penciptanya. Ia akan mengenal kalam yang menjadi manusia. Dan ia akan berjalan dalam terang dan tidak di dalam kegelapan. Perhatikan ayat 34-35 dari Injil Lukas 11. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika hati nuranimu tidak engkau jaga dengan segala kewaspadaan, jika engkau tidak pernah mau belajar untuk menjaga hatimu dalam ketulusan dan kemurnian, maka saudara, kegelapan itu ada. Orang tidak dapat membedakan yang jahat dan yang baik. Kenapa? Karena hati nuraninya telah tumpul. Orang tidak dapat membedakan apa yang jahat dan apa yang baik kalau hatinya telah gelap. Walaupun saudara ia tahu itu dosa, walaupun ia tahu itu melanggar, tapi kalau hati nuraninya telah menjadi gelap, saudara, ia tidak lagi memikirkan dosa. Ia tidak lagi memikirkan kejahatan. Ia tetap melakukan kejahatan itu. Dan di dalam Alkitab, saudara, di dalam kitab Roma dinyatakan bahwa hati nurani kita ini yang berbicara, bersaksi. Kalau kita salah, hati nurani kita akan menuduh kita. Kalau kita benar, hati nurani akan membenarkan kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita baca di dalam kitab Roma, saudaraku ya. Suratan Paulus kepada jemaat di kota Roma. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Roma pasal 2 ayat 14 sampai dengan 16. Roma pasal 2 ayat 14 sampai 16, demikian firman Allah. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan dirinya sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat,
Mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi ketika langit dan bumi ini dilenyapkan dan Yesus Kristus berdiri sebagai hakim, Yesus katakan, saya tidak menghakimimu, saya menyelamatkanmu, tetapi engkau dihakimi oleh perintah, oleh firman yang diberitakan kepadamu. Dan bagi yang lain yang tidak memiliki firman, Tuhan itu bekerja di dalam hati nurani setiap orang. Dan itu menunjukkan isi firman Tuhan itu ada di dalam dirinya. Dan setiap orang akan disingkapkan, dihukum menurut hukum yang diberitakan di dalam hati nurani setiap orang. Maka setiap orang tidak ada yang dapat mengelak, saya tidak mengenal engkau Yesus, saya tidak tahu bahwa engkau memang anak Allah. Walaupun saya sudah mendengar berita, tapi saya tidak percaya karena saya dikatakan begini. Tidak, karena engkau punya hati nurani dan Tuhan berbicara di hati nurani dalam hidupmu. Saya memberikan contoh, saudara, saya membaca buku Anak Perjanjian yang ditulis oleh seorang misionaris yang melayani di pedalaman Papua. Maka ia menemukan di sana bahwa isi hukum Taurat tertulis dan dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di Papua. Dan misionaris ini saudara melayani di tahun 70 sampai 80, di mana pada waktu itu Papua masih belum terbuka seperti sekarang. Masih banyak orang yang tidak tahu berbahasa Indonesia, tidak mengenal hubungan dengan orang luar. Bahkan saudaraku yang terkasih, teman seangkatan Ibu Gembala pada tahun 2000 datang ke sini, dia katakan selama tahun 2000 ke bawah saya tidak tahu presiden Indonesia siapa. Saya tidak mengerti bagaimana menteri-menteri berganti. Kenapa? Karena saya tinggal melayani di Papua, di pedalaman, dan tidak ada dikatakan media yang dapat memberitakan bahwa telah terganti pergantian presiden. Saudara bayangkan, ini seorang pelayan. Jadi dinyatakan dengan tegas, engkau tidak dapat menolak, engkau tidak dapat mengelak, karena firman kalam hidup telah ada di hatimu. Oleh karena itu saudara, maka dua hal di dalam bagian yang ketiga ini, perhatikanlah cara engkau mendengar. Yang kedua, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Jangan biarkan hatimu itu kehilangan kemurnian, ketulusan, karena Tuhan berbicara di sana. Oke. Bagian yang kedua, saudaraku yang terkasih, bagian yang kedua adalah hidup dalam terang Kristus. Setiap orang percaya hendaknya tahu dan mengerti keadaan kita sekarang adalah merupakan anugerah dan kasih karunia Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Saudara, setiap orang, baik saudara yang mengenal, percaya dan terima Tuhan Yesus, maupun mereka yang masih belum mengenal dan belum menerimanya, masih menolak dia, saudara perhatikan bahwa satu kali kelak setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang ia perbuat selama hidupnya. Kenapa? Karena semua orang menyadari bahwa hidupnya adalah karena anugerah, hidupnya karena kasih karunia Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam Roma pasal 2 tadi ayat 14 sampai 16. Dan Tuhan akan meminta pertanggungjawabkan dari mereka. Oleh karena itu saudara perhatikan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 4 ayat yang 17. Pada bagian ini kita anak-anak Tuhan harus memperhatikan. Perhatikan cara engkau mendengar. 2, 3. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai
Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Oleh karena itu saudara, mari anak-anak Tuhan, mari kita orang-orang percaya yang telah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Perhatikan cara engkau mendengar, perhatikan dan jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Jangan biarkan ada kebencian, kemarahan, sakit hati, karena itu membuat engkau akan menerima penghakiman lebih dahulu. Karena di rumah Tuhan, dari dalam rumah Allah, penghakiman dari Allah itu dimulai. Dan kalau dari rumah Tuhan sendiri penghakiman itu dimulai, bagaimana mereka yang tidak percaya terhadap Injil Allah? Yang artinya mereka pun tidak luput dari penghakiman yang sama. Dari penghukuman, ancaman penghukuman. Karena mereka menolak dan tidak mau menerima dia. Baik. Di dalam bagian ini pun ada 3 hal yang disampaikan. Yang pertama, di dalam Kristus kita beroleh kasih karunia dan kebenaran. Katakan kepada sebelahmu, di dalam Kristus kita beroleh kasih karunia dan kebenaran. Roma pasal 5 ayat 17 sampai 19. Roma pasal 5 ayat yang ke-17 sampai 19. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saya akan menjelaskan di dalam ayat 17 ini lebih dahulu. Dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Ini berbicara bagaimana Adam berbuat dosa, bagaimana Adam jatuh dalam dosa, dan dosa Adam adalah ia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan saudaraku yang terkasih, ketika ia memakannya, ia berdosa. Dan oleh karena itu maut datang oleh karena Adam yang berbuat dosa. Saudara perhatikan, ketika Habel dilahirkan, Habel tidak berbuat dosa. Dia masih bayi. Dan Alkitab katakan Habel hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Namun Kain membenci dia, iri hati. Kain membunuh dia. Saudaraku yang terkasih, Habel mati sebagai martir. Apa dosanya? Saudara, pada bagian inilah maut telah menyebar karena satu orang Adam. Dan kita semua, tidak ada seorang manusia pun yang dapat luput dari kematian. Dan disitulah Yesus Kristus. Kenapa Yesus tidak? Kenapa Yesus Tuhan? Kalau Yesus Tuhan itu, kenapa dia mati di kayu salib? Dia kan Tuhan. Betul saudara, ia bisa tidak mati di kayu salib. Ia bisa turun dari kayu salib. Namun ayat ini menyatakan bahwa ia harus disamakan dengan saudaranya yang terdiri dari darah dan daging. Bahwa oleh maut, oleh dosa maut berkuasa atas semua orang. Maka Yesus harus mati. Karena apa yang dari debu harus kembali kepada debu. Dan di dalam ayat ini dikatakan, yang maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Siapa? Yesus Kristus. Kenapa? Ayat 18-19 katakan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Karena ketidaktaatan Adam, kita semua orang berdosa. Tapi karena satu ketaatan
yaitu Yesus Kristus, saudara dan saya menjadi orang benar. Orang yang dilepaskan dari penghukuman. Jadi saudaraku yang terkasih, mengapa engkau menolak menerima pengampunan dari Tuhan? Saudara, mengapa engkau menolak menerima Yesus Kristus sebagai kasih karunia Tuhan? Hanya satu yang tidak berbuat dosa sampai ia mati. Dan ia mati di kayu salib bukan karena dosanya, tapi karena dosa dan pelanggaran kita, pemberontakan kita. Jadi saudaraku yang terkasih, kasih karunia dan kebenaran dalam Kristus Yesus menjadikan saudara dan saya anak-anak Allah yang beroleh terang dan hidup yang kekal. Barang siapa menerimanya, ia beroleh terang. Yohanes pasal yang ke-1, Injil Yohanes pasal yang pertama, saudaraku yang terkasih, ayat yang ke-12-13 dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan oleh darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi oleh karena itu saudaraku yang terkasih, jangan keraskan hatimu. Percayalah dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan engkau akan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena suatu keistimewaan yang dimiliki karena anugerah itu juga harus dipertahankan, dijaga dan dihargai. Saudaraku yang terkasih, ingat, hanya satu orang yang berkuasa mengampuni dosa. Di dunia ini hanya satu pribadi yang dapat mengampuni dosa, dan pribadi itu adalah Tuhan. Dialah Allah. Dan saudara lihat apa yang Tuhan katakan, supaya engkau melihat dan tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Mana yang lebih mudah, dosamu diampuni atau berkata sembuh, berjalanlah pulang? Tapi engkau tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa, maka dia berkata kepada orang lumpuh, dari sekarang bangkit, berjalan, pulang, angkat tilammu. Dan semua orang heran. Orang lumpuh itu berjalan seketika itu juga tanpa pertolongan orang lain. Kenapa? Karena Yesus berkuasa mengampuni dosa. Kenapa engkau masih mengeraskan hatimu? Yang kedua, hidup dalam kebenaran karena iman. Saudaraku yang terkasih, adakah saudara melihat surga? Tapi banyak orang percaya surga ada. Pernah engkau pergi ke neraka? Belum. Tapi kenapa engkau percaya ada neraka? Iman. Saudara, semua orang hidup di dunia ini punya iman bahwa ada surga, ada neraka. Surga untuk orang yang baik, neraka untuk orang yang jahat. Surga adalah untuk orang yang hidup dalam iman, neraka adalah orang yang mengingkari imannya. Namun saudaraku yang terkasih, banyak orang tidak mau menerima hidup dalam kebenaran karena iman. Saudaraku yang terkasih, mari kita renungkan firman apa yang dikatakan oleh Tuhan tadi, bahwa setiap orang percaya harus belajar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Iman kepada Tuhan itu adalah kebenaran. Yang berikutnya, mengakui dosa bila telah jatuh, lalu memohon pengampunan Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Yang berikutnya, terus belajar hidup dalam damai Kristus, yaitu saling mengasihi dan mengampuni. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Di sini saudara diberitakan bahwa setiap orang harus belajar hidup dalam kebenaran karena iman. Harus hidup dalam kebenaran karena iman. Apa itu kebenaran karena iman? 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10 dikatakan demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan.
Jika kita katakan bahwa kita telah beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Perhatikan baik-baik saudara, ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Bagaimana kita menyatakan ini? Maka yang pertama, saudaraku yang terkasih, saudara harus terus belajar hidup dalam kebenaran firman. Artinya apa? Percaya bahwa Yesus anak Allah. Hiduplah di dalam terang Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan katakan. Yang kedua, akuilah dosa bila engkau telah jatuh dalam dosa. Mohon pengampunan dari Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Yang berikutnya, saudara terus belajar hidup dalam terang. Saudara hidup dalam damai Kristus, yaitu apa? Saling mengasihi dan mengampuni. Yesus mengajarkan kita bagaimana kita mengasihi dan mengampuni. Yang terakhir, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, hidup dalam terang Kristus adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roma pasal 8 menyatakan jika Roh Kristus ada pada kita, maka kita milik Kristus. Dan kalau kita milik Kristus, maka kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Pimpinan Roh Kristus, kalau kita tidak hidup dalam pimpinan Roh Kristus, berarti kita bukan milik Kristus. Kita baca Roma 8 ayat 9 sampai 11. Roma 8 ayat 9 sampai 12. Haleluya. Roma 8 ayat 9 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudaraku yang terkasih, pada bagian ini, karena kita milik Kristus, maka Roh Kristus ada pada kita sebagai suatu jaminan bahwa kita adalah miliknya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau saudara membeli suatu benda apapun di dunia ini, saudara harus memiliki jaminan bahwa benda itu betul milik saudara. Kalau saudara beli motor, mobil, maka STNK BPKB menunjukkan bahwa itu milik saudara. Saudaraku yang terkasih, dan tidak ada orang pun yang dapat mengakuinya selain saudara, karena saudara memiliki buktinya. Kristus Yesus telah mati di kayu salib, membeli, menebus dosa kita. Kita adalah miliknya. Dan Ia memateraikan bahwa kita miliknya apa? Roh Kristus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal dan ada di dalam hatimu. Ia memateraikan bahwa engkau miliknya. Dan kita sebagai milik dari Tuhan, Roh Kristus itu ada pada kita untuk apa? Menuntun, membawa saudara untuk mempersembahkan tubuh saudara sebagai korban yang berkenan kepada Kristus. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita, tetapi Yesus yang hidup bagi kita di kayu salib. Kita hidup bagi Dia. Saudaraku yang terkasih, kita memikul salib kita karena Kristus telah mati buat kita.
Yang kedua, belajar mematahkan daging dan perbuatannya dalam ketaatan akan firman Tuhan. Saudara ingat apa yang dikatakan oleh Petrus ketika Yesus berbicara di perahunya. Saudaraku yang terkasih, Yesus berkata, bertolaklah sebelah dalam, tebarkan jalamu sebelah kanan. Maka Petrus berkata, Tuhan, semalam-malaman saya telah menjala ikan namun saya tidak mendapatkan. Tetapi karena Engkau yang mengatakannya, saya lakukan. Saudara, ini yang disebut belajar mematahkan daging dan perbuatannya dalam ketaatan akan firman Tuhan. Karena Tuhan yang memerintahkan, maka engkau harus melakukannya. Yang terakhir, tetap melangkah dengan percaya dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa yang terbaik dari Tuhan akan dinyatakan dalam setiap keperluan kita. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Saudara boleh tampilkan ayat ini, saya tidak akan bacakan. Tapi saudaraku bisa melihatnya dalam tayangan. Roma 8 ayat 26, 27, 28. Maka saudara di sana dikatakan bahwa Roh Allah membantu roh kita untuk berbicara kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya beban, saudara, Roh Kristus yang membangkitkan Yesus dari kematian, Roh Kristus itu menolong saudara berdoa kepada Tuhan Allah kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan saudaraku yang terkasih, Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh Kristus yang ada di dalam hati kita, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus, berdoa buat saudara yang mengalami kesulitan, kesukaran. Dan ia bukan hanya berdoa kepada Allah supaya Allah mengerti apa yang kita hadapi, ya, walaupun saudara Tuhan itu tahu dan mengerti, tetapi bagian ini kita dibuat mengerti, kita menjadi tahu bahwa Tuhan mengerti persoalan kita, sehingga di dalam ayat 28 katakan kita tahu sekarang. Karena roh kita berdoa kepada Tuhan dengan keluhan tidak terucapkan yang diajarkan dan dinyatakan oleh Roh Kudus, maka roh kita dan pikiran kita diubuhkan sehingga saudara dan saya tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya apa saudara? Saudara akan tetap melangkah dengan percaya dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa di dalam segala keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang tidak memungkinkan, dalam kesukaran yang sangat-sangat susah, Tuhan mengerti dan Tuhan tahu pergumulanmu, dan engkau menjadi tahu bahwa yang terbaik dari Tuhan akan dinyatakan dalam setiap keperluan saudara dan saya. Saya tutup sekali lagi saudara dengan sebuah kesaksian. Dan kesaksian ini seringkali saya ulangi saudara. Bagaimana ketika seorang ibu ditinggalkan oleh suaminya, dan ia ditinggalkan dengan 4 orang anak. Dan ia tidak tahu apa yang lagi harus dibuat setelah suaminya meninggal, karena selama ini ia menggantungkan hidup bagi suaminya. Hartanya dengan segera habis, dan saudaraku yang terkasih, dia tidak punya apapun lagi. Dan ketika dalam kesusahan itu menjelang hari Natal, ia tidak tahu apa yang harus dibuat. Dia berdoa. Dan ketika dia berdoa, dia merasakan Tuhan merasakan apa yang dipergumulkannya. Maka tiba-tiba ada satu ayat yang berkata, setiap orang yang meminta kepadanya akan diberi, setiap orang yang mencari dia akan menemukan, dan setiap orang yang mengetuk pintu maka pintu akan dibukakan. Dan Tuhan menyatakan, tuliskanlah ayat itu. Dan dia menuliskan ayat itu, dan ia datang ke sebuah toko kecil, ya, di tempat dia tinggal. Dan dia berkata, Papa,
Saya sudah berdoa beberapa hari ini, dan tiba-tiba hari ini saya dikerahkan untuk datang ke tempat Bapak dan memberikan ini. Saya butuh beberapa kebutuhan untuk perayaan Natal. Suami saya baru meninggal dan kami telah kehabisan segalanya. Dan yang ada di sana, mintalah maka engkau akan diberi. Carilah engkau akan dapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Lalu pemilik toko ini bilang, kalau kamu nggak punya uang, bagaimana kamu bisa makan, beli? Ini nggak bisa dibeli. Lalu ibu ini katakan, Tuhan suruh saya menyerahkan itu kepada Bapak. Dan ini kalau terjadi di Indonesia mungkin saudaraku yang terkasih, dan di negara-negara yang lain mungkin saudara ini. Tapi ini terjadi di Amerika. Orang berkata, kok ini orang bodoh amat ini. Masa aja dengan kertas begini mau beli? Nah saudara, tetapi dia mau marah, mau kesel, mau apa susah. Maka dia katakan, dia taruh itu di timbangan. Dia katakan, boleh, nih ini saya taruh timbangan. Kamu ambil sebatas apa yang kau perlukan. Kalau timbangan ini sejajar, silakan ambil. Saudara, kertas itu membuat timbangan itu menjomplang walaupun sedikit gitu ya. Saudara, maka ia menaruhkan susu, gula, kebutuhan tepung, makanan-makanan ditaruhkan di situ. Saudara heran, itu timbangan tidak bergerak. Diambil taruh lain, tidak bergerak. Padahal kalau ditimbang secara logika itu tidak mungkin. Setelah 2 kali dia bingung, ini kok nggak bisa. Dia lihat betul, ditaruh lagi, ambil yang lain, tetap tidak bergerak. Lebih beratan yang ada di kertas. Dan saudaraku yang terkasih, semua kebutuhan untuk 1 bulan terpenuhi, barulah timbangan itu berubah. Ya kan, sudah coba pulang. Dan dia heran, kenapa itu bisa terjadi? Dia ambil yang lain timbangan, 1 kilo dengan 1 kilo benar. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Inilah saudara yang saya katakan tadi. Bagian ini, setiap orang harus melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan dengan percaya bahwa yang terbaik dari Tuhan dinyatakan dalam setiap keperluan kebutuhan kita. Saya tidak panjangkan firman. Hiduplah dalam terang Kristus, maka engkau tidak berada dalam kegelapan. Hiduplah dalam terang Kristus, maka engkau tidak akan jatuh terantuk. Mari kita naikkan satu pujian. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan akhiri kebenaran firman Allah saat ini. Dan mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, saudaraku yang terkasih. Bagi saudara yang belum percaya dan masih menolak Kristus, inilah waktunya bagi saudara. Selagi terang itu ada padamu, percayalah supaya engkau menjadi anak-anak Allah. Dan saya percaya saudaraku yang terkasih, terang itu ada padamu karena firman itu adalah terang bagi manusia. Saudaraku yang terkasih, terang itu ada pada kita karena firman Allah ada. Kalau saudara percaya dalam Alkitab yang saudara pegang, tidak ada seorang pun yang percaya di dalam kitabnya menolak Yesus sebagai anak Allah. Karena Tuhan telah menyatakan itu. Haleluya. Tidak dan bukan saya berbicara, tapi firman kebenaran menyatakan. Sama seperti Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi, kalau kamu percaya apa yang ditulis oleh Musa, maka kamu percaya apa yang kukatakan. Karena aku tidak berkata dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa. Kalau saudara percaya apa yang dikatakan oleh nabi-nabimu, tidak ada sesuatu pun yang saudara dapat mengelak untuk menolak Yesus Tuhan Juru Selamatmu. Karena Ia Bapa menyatakan kepada semua orang, bahkan kepada hati nurani setiap orang, untuk setiap orang tidak lagi menolak, namun percaya bahwa Yesus adalah firman Allah, kalam Allah, Allah yang menciptakan langit bumi, Allah yang datang ke dalam dunia mengampuni dosa manusia dan memberikan hidup yang kekal. Firman jadi manusia. Haleluya. Firman jadi
Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Dia di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamat. Katakan, ku akui Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kami hamba-Mu berdoa Tuhan bagi mereka yang belum mau menerima-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu diungkapkan. Kiranya kasih karunia-Mu disingkapkan, dinyatakan. Biarlah setiap telinga dibukakan, setiap mata disingkapkan untuk melihat dan mereka percaya. Walaupun Engkau sudah berbicara dan seringkali mereka menolak. Hari ini Tuhan kami berdoa buat setiap orang yang mendengar yang belum mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Kami hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Roh Kudus yang menerangi hatimu, cara engkau mendengarkan firman Allah, menjadikan engkau mengerti dan mengenal siapa Tuhan dan pencipta langit bumi yang telah datang ke dunia ini, mati di kayu salib bagimu, mengampuni segala dosamu, mengaruniakan kepadamu hidup yang kekal. Dalam nama Yesus, berilah dirimu didamaikan. Dalam nama Yesus, berilah dirimu diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, berilah dirimu untuk beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Yesus, keselamatan hidup yang kekal diberikan bagimu sekarang. Haleluya. Bagi saudara yang sudah percaya terima Tuhan, lihat di mana talitamu ditaruhkan. Apakah di atas kaki dia, atau engkau sembunyikan di kolong ranjang, kolong tempat tidur, atau di bawah gantang? Yang artinya hidupmu mengiring Tuhan hanya untuk makan minum. Hidupmu hanya untuk berpesta dan bersenang, engkau habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Maka hari ini Tuhan katakan, taruhkanlah pelitamu di kaki dia. Perhatikanlah caramu mendengar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan kiranya Tuhan mengaruniakan kepadamu Roh Kristus. Ia akan memberikan dan menuntunmu hidup dalam kebenaran. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Ia akan menuntun tubuhmu, hidupmu, untuk engkau dapat melakukan apa yang baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu berdoa, kasih karunia Tuhan menyertai-mu. Haleluya. Saya berdoa Tuhan Yesus, Tuhan menolong kami hamba berhenti berbicara, tapi biarlah Roh-Mu yang bekerja lebih jauh, menerangi setiap hati umat-Mu. Dengan percaya kami berdoa, kiranya Roh Kudus bekerja lebih jauh, memateraikan firman-Mu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya sudah diberkati. Ya, akan tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan beberapa pengumuman. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, yang punya anak-anak yang masih sekolah minggu, jangan lupa jam 10 ada sekolah minggu dan buka ya melalui IG
atau melalui biasanya apa? YouTube ya. Lalu sorenya saudara jangan lupa bisa ikuti melalui IG atau Facebook atau YouTube juga jam 5 sore ya. Bagi saudara-saudara yang pagi ini belum ambil bagian, saudara bisa ambil sore. Untuk Senin, Selasa, Rabu ada doa di pastori jam 6:30 malam. Dan bagi saudara yang memerlukan dukungan doa, saudara bisa WA kepada Ibu Gembala atau pada pengerja, nanti akan disampaikan kepada kami semua. Lalu untuk hari Kamis, Komisi Wanita 6:30 malam yang akan dilayani oleh Bapak Gembala di rumah masing-masing, juga melalui IG, melalui Facebook ya, saudara YouTube juga saudara bisa ikuti. Hari Jumat remaja, tunas remaja dan pemuda akan digabung menjadi satu jam 7 malam ya. Lalu hari Sabtu itu khusus pria-pria Pantai Kosta ya, diharapkan saudara mengikutinya melalui hal yang sama, IG, Facebook maupun YouTube ya. Itu saja yang saya sampaikan. Saudaraku, tiada aku ragu lagi untuk mengikutimu Yesus. Haleluya. Nyanyikan pujian dengan girang-girang. Haleluya. Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badaiku menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. 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 Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, sore yang kasih Tuhan. Kita mau tundukkan kepala dan kita mau masuk dalam doa. Tetap kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu.
boleh bersyukur Tuhan, kami boleh ambil bagian dalam pujian, lalu kami boleh menerima berkat firman-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan berikan kesehatan buat umat-umat-Mu, juga kami semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Allah pakai apapun yang sudah disampaikan baik di komisi-komisi maupun di ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mau berkata-kata secara pribadi kepada umat-umat-Mu. Baik umat-umat-Mu yang ada di rumah, dimanapun umat-umat-Mu ada dan tinggal, Tuhan jaga pelihara, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Baik kami yang ada di dalam rumah-Mu pada saat ini dalam pelayanan, Tuhan juga yang memberkati dengan kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Berkati Tuhan usaha pekerjaan, mata pencarian umat-umat-Mu. Berkati juga kepala keluarga, ibu-ibu rumah tangga, pemuda-pemudi, sampai kepada anak-anak Tuhan. Dalam mereka bersekolah, berikan kepintaran dari TK, SD, SMP, SMK, perguruan tinggi. Tuhan nyatakan kasih-Mu, tambahkan iman percaya daripada umat-umat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh tetap maju di dalam Engkau Tuhan. Berkati segala persembahan maupun apapun yang sudah dikorbankan umat-umat-Mu. Tuhan yang balas memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami pada saat ini. Kami tidak lupa berdoa buat kiri kanan, depan belakang, tempat kami tinggal dan berbakti. Kami berdoa buat RT, RW, lurah, camat, bahkan semua Tuhan. Pemerintahan dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga setiap dokter, perawat yang menangani COVID Tuhan. Bahkan setiap rumah sakit Tuhan. Engkau juga yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Akhirnya kalau tiba saatnya bagi kita sekalian untuk melakukan dalam tugas aktivitas sepanjang minggu ke depan. Kami memohon tangan penyertaan kasih karunia kuasa-Mu bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Agar dalam segala aktivitas dalam situasi COVID-19 ini umat-umat-Mu mendapatkan pertolongan. Umat-umat-Mu mendapatkan campur tangan-Mu. Umat-umat-Mu mendapatkan kasih karunia-Mu dan kemenangan-Mu dinyatakan. Umat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus, pimpinan penyertaan yang diberikan yang tinggal di dalam dirimu, Roh Kristus menuntun membimbingmu dalam segala kebenaran, menyucikan, menguduskan, memeliharamu tanpa cacat celah untuk berjumpa dengan Yesus Setiawan yang permai dalam kemuliaan Yesus anak tunggal Allah. Tuhan menyertai dan memberkati usaha pekerjaanmu berhasil dan baik keadaannya. Tuhan menyertai dan memberkatimu di tengah situasi ini dengan berkat kesehatan dan panjang umur. Tuhan menghentikan dan memberikan kepadamu kekuatan yang baru untuk engkau dapat mengatasi segala kesukaran demi kesukaran ini dengan campur tangan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati rumah tanggamu dengan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Suami, istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucu, semua dalam kasih sayang anugerah Tuhan. Diberkatilah engkau remaja, pemuda dan pemudi. Tuhan menyertaimu dan memberkati, bahkan dari anak-anak sekolah minggu. Tangan Tuhan menopang memberkatimu dengan berkat pendidikanmu diberkat berhasil. Tuhan menyertai memberkati apa yang kau kerjakan berhasil. Tangan Tuhan memberikan dan memberikan kepadamu untuk engkau mengecap kebaikan, kemurahan Tuhan sepanjang umur hidupmu. Sekarang rahmat kasih sayang Tuhan dicurahkan lebih lagi bagi kita. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berdoa secara pribadi saudara, teguhkanlah hatimu dan tetaplah percaya kasih setia Tuhan tak pernah berakhir, tak pernah berkesudahan. Ia Yesus terang hidup kita, menerangi kita, memberikan kita kasih dan rahmatnya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, amin. Saya percaya saudara, Tuhan ada pada kita, Tuhan ada dalam hidupmu, terang
terangnya menyinarimu, dan engkau pulang, engkau berjalan dalam terang Kristus dan tidak ada kegelapan lagi dalam hidupmu. Haleluya. Salam Pantekosta, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Haleluya. Haleluya.